Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di konferensi Bawah Pohon bersama JCDC. Saya Utari Putri, fisioterapis di JCDC. Nah, kali ini ada banyak keluhan dari orang tua. Kenapa ya anak saya 2 tahun belum bisa bicara? Umur segini kok belum bisa menoleh kalau dipanggil? Kemudian ketika dia harusnya sudah bisa meminta sesuatu, kok dia belum bisa mengucapkan kata yang jelas dan tepat gitu. Nah, daripada kita bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada pikiran kita semua, marilah kita bertanya pada profesional. Yang pertama ada di seminar parenting online bulan Agustus ini tentang gangguan artikulasi dan komunikasi pada perkembangan anak usia dini bersama Miss Itasari Atitungga, AMDTW SPD. Nah, ternyata Miss Ita ini adalah seorang profesional terapis bicara senior ya di JCDC sekarang ini, dan beliau ini sangat aktif menjadi pengajar dan konsultan di berbagai macam lembaga di Indonesia, bahkan sampai ke luar kota dan juga ke luar pulau tentunya gitu. Baiklah, kita panggil Miss Ita. Halo Miss Ita, apa kabar? Baik Miss Tari, kabarku baik. Miss Tari gimana kabarnya? Baik. Iya Bapak Ibu, sekarang kita udah kedatangan Miss Itasari Atitungga, AMDTW SPD. Nah, beliau ini adalah pembicara seminar JCDC, seminar parenting online di bulan Agustus 2021. Nah, aduh nggak sabar nih pengen nonton seminarnya, maksudnya pengen belajar ya, lebih tepatnya gitu ya. Gitu. Miss Ita, gimana sekarang PPKM? Selama PPKM ini ada kegiatan apa? Ya, justru ternyata PPKM ini membuat semacam kayak kesibukan baru ya, Miss Tari ya. Tadinya kan kita kan terapinya onsite gitu. Terus kita juga agak kehilangan karena kalau kita nggak datang langsung tuh anak-anaknya gimana. Tapi ternyata dengan PPKM kita dibuat situasi dengan terapi online, dan itu juga nggak kalah menariknya dan kalah bagusnya karena kita jadi bisa belajar banyak dimanapun juga dari tempat yang berbagai macam dengan online ini. Dan sekarang lebih baik kita juga tetap harus belajar ya dengan itu meskipun dari online. Jadi PPKM itu terapi online seru banget gitu. Ya benar sekali Bapak Ibu gitu. Saya juga merasakan gitu ya Miss Ita ya, walaupun terapi online tapi tetap ada perkembangan, bahkan nggak kalah jauh gitu ya, nggak kalah sama sekali gitu. Terapi online sangat membantu ya, di sana saya juga merasakan itu. Iya, gitu. jadi tetap semangat ya Bapak Ibu ya, meskipun PPKM ya. Dan di sini banyak anak-anak yang selama PPKM lah yang orang tua banyak mengeluhkan, aduh ini terlambat bicara nih, ini gangguan artikulasi komunikasi nih, ini gangguan ini dan lain-lain. Kalau boleh tahu Miss Ita, gangguan artikulasi itu apa ya? Ya, jadi artikulasi itu adalah ketepatan kita untuk berbicara secara benar terhadap font bunyi si artikulasi, atau kita kenalnya itu mungkin kalau artikulasi itu orang lebih suka dengan huruf ya. Jadi hurufnya harus jelas. Kalau A, I, U, E, O. Kalau S itu desisnya seperti ini. Jadi font atau bentuk huruf itu artikulasinya harus jelas. Jadi baik bunyi maupun katanya itu harus jelas. Kurang lebih itu. Nah, ketika artikulasi huruf dijadikan satu rangkaian BOLA, artikulasinya harus jelas. Kurang lebih seperti itu sih, Miss Tari. Oke. Berarti kayak ada penggantian kata, huruf di dalam satu kata itu termasuk dalam masalah perkembangan artikulasi dan, ya. Gitu. Dan kalau misalnya BOLA ya kita harus ngucapinnya bola, nggak boleh mola, nggak boleh pola, nggak boleh ini, karena berbeda artikulasi itu pasti berbeda makna. Wah, menarik sekali nih. Itu aku penasaran nih, pengen ikut banget ya. sama seminarnya. Iya deh. Kalau kita bicara kayak gitu, sejauh mana ya, kapan kita bilang oh ini adalah masalah keterlambatan nih pada artikulasi, masalah keterlambatan pada gangguan komunikasi gitu? Ya, jadi setiap anak itu kita punya daftar perkembangan ya, Miss Tari. Ada perkembangan bahasa yang sesuai dengan umurnya, lalu juga ada yang namanya perkembangan artikulasi sesuai umurnya. Nah, biasanya untuk masa 0 sampai 1 dan 2 tahun, paling tidak artikulasi yang berhubungan dengan bilabial atau bibir, yaitu seperti M, P, dan W, BPM gitu ya, dengan W itu biasanya sudah bisa. Kenapa sudah bisa? Karena fase komunikasi bicara anak yang pertama itu adalah mengoceh. Dan mengoceh itu biasanya mama, baba, wa. Jadi artikulasi itu wajib sudah harus dikuasai oleh anak. Nah, kalau anaknya tidak ngoceh, berarti ada something nih. Kenapa anaknya ngoceh? Kalau anaknya tidak ngoceh, berarti huruf B, PM-nya belum jelas juga.
Nah itu yang harus dikejar tuh. Kenapa anaknya saya nggak ngoceh, terus nggak bisa ini? Karena itu berhubungan erat mengoceh dengan kematangan artikulasi. Bener, gitu. bener. Dan ini sebenarnya sejalan sama perkembangan motoriknya. Betul. Cerita sedikit ya, Miss Sita, bener ya. banget. Jadi ketika merangkak itu kan kepala kita ngangguk-ngangguk gitu. Ya. Nah secara nggak langsung itu bibir ada pergerakan. Betul. Nah berkaitan dengan MPASI juga tuh, makan pakai sendok Ya, ya. Nah betul. itulah muncul si PBM tadi ya, Ya. Mbak Ya, gitu ya. betul. Wah keren banget ya, ternyata Iya. memang saling berkembang, saling menunjang ya. Iya betul, dan saya percaya ya Miss Tari bahwa setiap praktisi, setiap ilmu kita ada namanya istilahnya gray area. Gray area itu atau area abu-abu itu ada bagian menjadi bagiannya komunikasi, bagiannya terapi bicara, tapi itu juga berkaitan dengan areanya fisioterapi gitu, atau praktisi atau keilmuan yang lain. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh ini kalau ini terapi bicara aja nih, oh ini motorik aja nih, nggak bisa gitu Miss Tari. Betul. Bener-bener. Aduh menarik banget. Kira-kira gimana ya Miss Sita kalau misalnya di rumah kita pengen stimulasi perkembangan bicara, perkembangan komunikasi, perkembangan artikulasi gitu ya. Nah, kita tuh harusnya sebenarnya kembali aja ya ke zaman-zaman yang katakanlah zaman dahulu nih. Kalau kita dulu itu anaknya diajak ngomong sama ibunya, diajak main, lalu diajak bersuara, lalu ajak beberapa stimulasi gitu. Yang menurut saya nih Miss Tari, tahun-tahun ini itu makin hilang. Ibunya udah makin bekerja, sibuk, bapaknya sibuk, tapi mereka juga nggak bisa disalahin ya, karena situasi seperti ini, situasi yang membutuhkan biaya yang nggak banyak, jadi orang tua pada banyak yang bekerja, 2 orang, tapi mereka lupa bahwa bermain itu sesuatu yang sangat berharga, dan bermain itu menstimulasi bahasa, bicara, komunikasi, jadinya itu yang kayaknya agak hilang ya Miss Tari ya. Nah, stimulasi-stimulasi itu sebenarnya didapat dari bermain. Jadi bermain itu sangat kaya banget. Tapi memang zaman sekarang nggak kayak zaman aku. Mainnya diumbar nih, main batu 7, main takaleng, itu tuh udah nggak ada. Jadi sosialisasinya juga berkurang. Iya, bener-bener. Terus sekarang mainnya cuman begitu aja. Dulu kita batu 7 itu melatih motorik untuk melempar gimana caranya supaya batu yang itu bisa rubuh, dan kalau bisa semakin berkeping-keping itu semakin jago. Wah, kita lomba-lomba. Iya, bener. Terus kita berkomunikasi. Giliran siapa? Gue, lu, siapa? Ini itu namanya ngobrol. Nggak ada yang aku aja. Ada turn talking, gantian ngomong, gantian ini dan segala macam. Nah, itu yang membuat stimulasi itu memperkaya anak untuk bisa bahasa bicara komunikasinya baik gitu loh, Miss. Iya. Dan bener banget Miss Sita, itu ternyata memang kemampuan motorik dan bahasa nggak bisa dipisahkan. Betul. Itu saling komunikasi ya, dan saling berkaitan lah ibaratnya kalau kita bilang gitu. Terus ada yang cerita yang lucu juga loh Miss Tari. Kadang-kadang tuh ada beberapa hasil ya evaluasi ketika anaknya tidak merangkak, pasti ada something else. Saya nggak bilang something wrong loh. Ada something else dengan bahasa bicaranya. Entah nggak konsen, entah apa. Tapi paling nggak, ya gitu dia benar kata Miss Tari, berhubungan erat banget. Kita nggak bisa dipisahkan ya. Iya. Tapi ya memang seperti itu kenyataannya gitu. Dan sebenarnya kayak Miss Sita bilang tadi, orang tua bermain atau ada kesulitan waktu gitu, ternyata bermain dalam 20 menit aja itu sangat bermanfaat ya. Betul, itu sedikit aja itu sangat bermanfaat bagi perkembangan bicara dan komunikasi. 20 dan rutin ya Miss ya? Benar sekali gitu. Ada kata-kata penutup untuk Wah, saya punya pesan sponsor banyak sekali nih untuk para orang tua ya. Kayaknya kita mesti kembali ke alam. Bermain itu memang sekarang hal yang langka. Saya juga kadang-kadang juga langka untuk bermain. Tapi kayaknya memang kita harus mencoba untuk meluangkan waktu. Kalau memang nggak bisa 20 menit, 10 menit rutin gitu ya. Atau memang 20 tambahin 25 rutin dengan anak. Karena kan kita punya 24 jam sehari, dikurangin segitu mungkin nggak berasa ya Miss Tari ya. Untuk menit itu, untuk kita tetap berlatih. Karena berlatih, bermain, menstimulasi itu udah satu paket yang sangat lengkap. Jadi Bapak Ibu luangkanlah waktu untuk mengenal. Komunikasi itu tidak hanya skill, tapi komunikasi itu adalah pemahaman juga. Bahwa ketika anak mau berkomunikasi, anak tidak mau berkomunikasi, anak berkomunikasinya dengan cara A, B, dan C, itu harus kita pahami. Jadi memang semuanya bermula dari rumah, semuanya bermula dari orang tua, dan para orang tua pasti tidak akan sendirian. Kita di sini mencoba untuk membantu para orang tua ya, untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan cara, mendapatkan gimana supaya kita makin diperkaya. Karena kan nggak ada sekolah buat orang tua ya, Miss Tari ya. Bener banget Miss Gitu deh. Sita. Oke deh.
Sekian dari konferensi bawah pohon hari ini. Terima kasih banget Bisita. Sama-sama, Lestari. Enak lagi coklat panas. Wah, mari kita minum. Oke deh, sampai ketemu lagi di konferensi bawah pohon berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bapak Dadah. Ibu, tetap semangat.